Mentor selaku atasan peserta diklat PIM memegang peran vital terhadap keberhasilan peserta dalam mengikuti diklat PIM, sehingga komitmennya dalam mengawal proyek perubahan yang dilakukan peserta diklat PIM sangat dibutuhkan. Sekretaris Utama LAN, Adi Suryanto mengatakan, peran mentor sebagai faktor utama dalam mendorong proyek perubahan peserta tidak bisa dinafikan. Sebagai atasan di tempat kerja, mentor menjadi pihak yang memberikan persetujuan dan memberikan ruang yang cukup kepada peserta untuk bekal dalam proyek perubahan. Hanya saja, ada juga mentor yang terkesan acuh tak acuh terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta diklat. Terkait juga dengan kualitas dari proyek perubahan peserta diklat PIM 2. Kemudian mentor ya. Mentor saya kira memang ini sangat bervariasi. Ada mentor yang memang punya komitmen yang baik dari awal, dia berikan persetujuan ya, berikan ruang yang cukup kepada peserta untuk melakukan proses perubahan. Tetapi ada juga mentor yang acuh tak acuh. Nah, dan ketika ujian juga beragam, Pak. Ada mentor yang sekedar hadir ujian, ada mentor yang tahu dari proses awalnya, ada yang mentor jadi-jadian. Ya. Jadi asal comot saja. Menurut Sestama, bukti kurangnya komitmen dari beberapa mentor masih ditemui, khususnya pada saat dilaksanakan ujian akhir diklat PIM. Ketika Pak Agus memberikan keputusan sementara mentor jangan dimasukkan dulu dalam pengumpulan nilai, karena memang bias ini sangat terjadi. Ketika mentor memberikan nilai 90, 100 dan sebagainya ya. Sementara ketika ditanya sejauh mana mentor sebenarnya sudah membimbing, mentornya juga gelagapan. Gelagapan itu apa ya? Tidak bisa menjelaskan secara baik lah ya kepada kita ketika ujian. Dalam kesempatan itu, Sestama juga menegaskan perlunya lembaga diklat selaku penyelenggara memiliki rapor hasil pantauan terhadap peserta diklat. Rapor penilaian ini penting, mengingat sistem penilaian yang ada belum secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai yang sifatnya kualitatif. Nah kemudian demikian juga terkait dengan penyelenggara. Saya kira penyelenggara juga perlu memberikan masukan ya. Penyelenggara juga perlu punya rapor hasil pantauan karena di dalam penilaian sistem penilaian kita memang belum secara eksplisit mengakomodir adanya nilai-nilai yang sifatnya kualitatif, laporan individu peserta, bagaimana misalnya perilaku mereka, kedisiplinan mereka, ketaatan mereka, ya, bagaimana kemampuan mereka menjaga hubungan dengan yang lainnya, ya, leadership mereka di kelas dan seterusnya itu belum direkod dengan baik. Saya kira perlu ada tim, ya, tim yang mengamati memang gerak-gerik langkah, ya, setiap peserta dalam kelas. Mungkin ada tim kecil ya, itu mungkin tidak harus dari negara, tapi mungkin akan dari Widya senior ya, yang itu tugasnya mengamati terus sehingga ketika kita akan mempertimbangkan siapa yang the best gitu ya, itu akan cukup komprehensif kita mempertimbangkannya. Kita akan memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan. Selain ketiga pihak di atas, Sestama juga menyoroti masalah tim penguji di akhir ujian diklat PIM tingkat 2 pola baru. Menurut dia, masih ada penguji yang diambil dari perguruan tinggi namun tidak memahami betul substansi diklat PIM pola baru yang dijalankan oleh LAN. Narasumber yang mengujinya itu seperti menguji disertasi, jadi metodologi penelitian dan sebagainya itu diuji dan seterusnya gitu ya, sistematikanya sedemikian ketat ya. Jadi saya bilang Pak, ini bukan ujian disertasi gitu ya. Jadi cara bertanyanya juga bukan bertanya menguji secara akademik prosesnya dan juga cara penulisannya yang ketat dengan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Jadi pernah saya meluruskan seperti itu dan itu juga mungkin terjadi. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan, bukan kita menutup kemungkinan, tetapi silakan mereka kita rekrut menjadi narasumber tim penilai, tetapi harus ada proses bagaimana mereka memahami kesesuaian tadi. Dari Jakarta, Humas dan Informasi Lembaga Administrasi Negara mewartakan.